Perkenalkan, nama saya Rizna Christine Ginting dengan NIM A1S1222038 dari ruang R002. Di sini saya akan membuat video mata kuliah Pendidikan Multikultural. Jadi di sini saya akan menjelaskan pengertian-pengertian pendidikan multikultural, kayak tujuannya, dasarnya, dan kayak apa tuh berbagai macam multikultural di pendidikan. Oke, saksikan videonya. Oke, kembali lagi. Jadi sebelum kita masuk ke pengertian pendidikan multikultural, kita juga harus tahu dong pengertian pendidikan. Nah, dalam Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003 mengatakan pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran agar peserta didik secara aktif gitu loh, mengembangkan potensi yang ada di dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, dan akal mulia, serta keterampilan yang diperlukan di dirinya dan masyarakat gitu loh. Jadi kayak pendidikan itu sangat penting untuk diri kita juga, supaya kita bisa mengembangkan potensi yang ada di diri kita. Terus ada juga tujuan dari pendidikan nasional. Itu pendidikan nasional bertujuan untuk membangun sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, serta mampu menghadapi tantangan global. Jadi kayak pendidikan nasional ini bertujuan kayak kita bisa bersaing secara pendidikan dengan negara-negara maju, negara-negara berkembang yang ada di dunia ini gitu loh. Jadi kemudian tujuan pendidikan nasional ini Indonesia ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu pendidikan diupayakan dengan berawal dari manusia apa adanya, dengan mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang apa adanya gitu. Kayak dari manusia itu apa adanya, aktualisasi, dan kayak berbagai kemungkinan apa adanya, potensialisasi, dan diarahkan menuju terwujudnya manusia yang seharusnya atau manusia yang dicita-citakan atau idealitas. Kayak kita itu kayak dengan pendidikan nasional ini kita kayak bisa lah gitu mengembangkan ke akualitasasi kita dan potensialisasi kita dan idealitas kita. Terus ada juga prinsip penyelenggaraan pendidikan nasional. Yang pertama, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajuan bangsa. Yang kedua, adanya pendidikan diselenggarakan sebagai suatu kesatuan yang sistem sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna. Terus yang ketiga, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan memperdayakan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Kayak pendidikan ini dari kita kecil pun sampai akhir hidup kita nanti, ini pendidikan sangat penting. Terus ada juga yang keempat, pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Terus yang kelima, pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat. Dan yang terakhir tuh ada pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengadilan mutu layanan di pendidikan. Jadi kayak dari prinsip pendidikan nasional ini sangat dapat ya teman-teman, kayak kalau emang pendidikan itu sangat penting gitu dari kita kecil sampai kita nanti pun sudah tiada gitulah. Terus ada juga fungsi pendidikan implementasi sesuai dengan undang-undang. Implementasi kebijakan pendidikan merupakan proses yang dinamis di mana dalam pelaksanaan kebijakan melakukan sebuah aktivitas yang pada akhirnya akan menghasilkan suatu hasil yang sesuai dengan sasaran atau tujuan dari kebijakan tersebut. Jadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 lagi ya teman-teman, menyatakan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa guna
guna mencerdaskan bangsa dan mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beramat dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat berakal mulia, cakap berilmu kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab dan demokratis gitu. Jadi bahwa kalau di pendidikan ini emang kayak penting, banyak yang bisa kita dapat dari pendidikan. Kayak kita tuh bisa mengembangkan potensi diri kita guys dari pendidikan ini. Jadi kalau kita tuh harus, kalau bisa tuh kita belajar belajar dan belajar lagi. Kalau kita tidak tahu, kita bisa mencarinya di internet, mungkin di di jurnal-jurnal teman-teman yang lain yang udah terupload di Google Scholar ataupun di yang internasional, yang nasional gitu. Teman, tadi kita kan udah ngebahas arti pengertian nih. Terus kita sekarang mau ngebahas pengertian multikulturalisme, di mana multikulturalisme ini terbagi menjadi dua kata, yaitu kata pertama multi atau plural, dan kata kedua itu adalah kultural atau tentang budaya. Multikulturalisme mengisyaratkan pengakuan terhadap realitas keberagaman kultural yang berarti mencakup baik keberagaman tradisional seperti keberagaman suku, ras, ataupun agama, maupun keberagaman bentuk-bentuk kehidupan atau subkultur yang terus bermunculan di setiap tahap sejarah kehidupan masyarakat. Multikulturalisme juga memiliki arti, yaitu gagasan menekankan pentingnya pengakuan, penghargaan, dan penerimaan terhadap keberagaman budaya yang ada dalam suatu masyarakat. Terus, konsep ini melibatkan pengakuan terhadap adanya berbagai kelompok etnis, agama, bahasa, dan budaya yang berbeda dalam suatu wilayah atau negara. Dalam konteks multikulturalisme, setiap kelompok diakui memiliki nilai-nilai, kepercayaan, tradisi, dan kebudayaan yang unik yang layak dihargai dan dijunjung tinggi. Pengertian multikulturalisme juga mencakup prinsip kesetaraan, di mana setiap individu dan kelompok memiliki hak yang sama tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang budaya, ras, agama, atau etis. Ini berarti bahwa setiap warga negara tanpa memandang asal-usulnya memiliki hak untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan masyarakat dan menikmati hak-hak asasi manusia yang sama. Seperti aku dan kalian teman-teman yang lain yang misalnya menonton, kita tuh pasti berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, ras. Kita tuh memiliki hak yang sama sebagai manusia, terutama kita juga sebagai warga Indonesia pasti memiliki hak yang setara, yang sama, tidak ada bedanya. Mau kita beragama Kristen seperti saya, mau kalian teman-teman yang beragama Muslim, Buddha, Hindu, Konghucu atau yang lainnya, seperti kayak budaya juga berbeda di setiap tempat gitu kan. Kayak misalnya ada suku Jawa, suku Karo, suku Batak, suku Minang gitu. Banyak suku gitu. Jadi kita kayak tetap sama gitu. Gak ada bedanya mau kayak misalnya aku nih Karo, dia Karo, aku Jawa, enggak. Tidak ada. Tidak ada perbedaan. Itu semua sama. Terus ada lagi teman-teman, sejarah multikulturalisme, di mana multikulturalisme mulai dijadikan kebijakan resmi di negara berbahasa Inggris atau English Speak Countries yang dimulai di Afrika pada tahun 1999. Kebijakan ini kemudian diadopsi oleh sebagian besar anggota di Uni Eropa sebagai kebijakan resmi dan sebagai konsensus sosial di antara elit. Namun, beberapa tahun belakangan, sejumlah negara Eropa, terutama Inggris dan Prancis, mulai mengubah kebijakan mereka ke arah kebijakan multikulturalisme. Pengubahan kebijakan tersebut juga mulai menjadi subjek debat di
Britania Raya, dan Jerman, dan berbagai negara lain. Multikulturalisme pertama kali digunakan oleh negara Kanada pada tahun 1970-an sejak dicetuskan oleh Komisi Kerajaan Kanada dan diumumkan penggunaannya secara formal. Konsep multikulturalisme ini mendapatkan dukungan dari politikus dan akademis yang menggagaskan konsep ini, gitu loh teman-teman. Tapi juga ada Indonesia itu sendiri telah memiliki sejarah multikulturalisme ini selama puluhan abad yang sudah berlalu. Diterimanya bangsa pendatang dari Eropa di Indonesia, meski pada akhirnya menjajah negeri ini, dan para pedagang dari Timur Tengah membuktikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki sikap multikulturalisme di hati mereka sejak dahulu kala, karena emang multikulturalisme itu dari hati kita, guys. Kayak kita ini sama teman kasih, kita juga punya teman yang berbeda suku agama kita, jadi kayak pasti juga multikulturalisme itu udah memang tertanam di hati kita kan. Terus kayak lalu muncullah Ikrar Sumpah Pemuda yang mau menunjukkan bahwa semangat multikultural terus membara di negara kita Indonesia ini. Setelah Sumpah Pemuda inilah semangat multikulturalisme di Indonesia terus dijunjung tinggi oleh para pendiri bangsa Indonesia. Saat mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, semangat tersebut membuahkan hasil yang dinilai dapat menjadi jalan tengah dari setiap perbedaan yang ada di Indonesia, yaitu Pancasila. Selain 5 sila Pancasila, simbol burung Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika semakin menguatkan bukti yang tak terbantahkan terkait semangat multikultural di negara Indonesia kita, gitu kan. Kayak dan semboyan kita aja itu kayak negara multikulturalisme banget nggak sih, ya kan? Terus kita masuklah ke bagian multikulturalisme dan persebarannya, di mana multikulturalisme di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada letak geografis, di mana Indonesia terdiri dari ribuan pulau. Yang kita tahu lebih banyak kan pulau di Indonesia daripada negara-negara lain yang terbesar di berbagai wilayah, sehingga banyak unsur budaya dan agama yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, ada perbedaan iklim, di mana fenomena alam di setiap pulau berbeda-beda seperti suhu, kelembapan udara, curah hujan, dan ukiran. Perbedaan keadaan alam ini dapat mempengaruhi keanekaragaman masyarakat. Dan yang ketiga, yaitu terakhir, ada keanekaragaman suku, bangsa, agama, dan ras. Di mana, guys, Indonesia ini terdiri dari 300 kelompok etnis dan 200 bahasa yang ada di Indonesia. Sungguh banyak bukan kebudayaan yang ada di Indonesia ini yang harus kita tahu dan harus kita mencari tahu. Kayak emang kita nih harus multikultural banget gitu loh. Jadi multikulturalisme dapat terjadi di Indonesia melalui upaya seluruh masyarakat untuk saling menghormati dan menghargai antara kelompok yang ada. Multikulturalisme adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan tentang ragam kehidupan di dunia ini atau kebijakan kebudayaan yang mendekatkan penerimaan tentang adanya keberagamaan gitu. Jadi kayak 200 kelompok etnis, guys, dan 200 bahasa. Begitu banyak perbedaan yang ada di Indonesia ini gitu loh. Oke, jadi kita lanjut ke materi berikutnya. Oke, ternyata kan Indonesia itu termasuk ke salah satu contoh masyarakat yang multikulturalnya sangat kuat, teman-teman. Kayak kita tuh memiliki 300 etnis, 200 lebih bahasa, dan agama lain juga banyak di negara kita ini gitu loh. Terus kita juga merayakan hari-hari besar yang ada di
setiap agama gitu kan. Terus kita sekarang ini masuk ke multikulturalisme dan kreativitas universal, di mana multikulturalisme dan kearifan universal adalah dua konsep yang memiliki hubungan erat dalam konteks pembangunan masyarakat yang inklusif, adil, dan berdampingan. Jadi kita mempelajari sama-sama. Jadi saya tidak akan menjelaskan kedua konsep ini dan bagaimana mereka berhubungan gitu. Jadi multikulturalisme adalah konsep yang mengakui dan menghargai keberagaman budaya, agama, etis, dan latar belakang sosial dalam suatu masyarakat. Ini merupakan pendekatan yang mempromosikan toleransi, penghargaan terhadap perbedaan, dan persamaan hak untuk semua kelompok budaya dan etis. Yang kedua, multikulturalisme berfokus pada pengakuan bahwa setiap kelompok etnis atau budaya memiliki hak untuk mempertahankan identitas mereka sendiri gitu kan, dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat tanpa diskriminasi dan ketidakadilan. Jadi hubungan. Jadi ini ya, tadi saya masih menjelaskan multikulturalisme. Jadi hubungan antara multikulturalisme dan kearifan lokal universal. Universal itu pertama, multikulturalisme dan kearifan universal dapat saling melengkapi, guys. Penerapan multikulturalisme dalam masyarakat dapat membantu menciptakan lingkungan yang memungkinkan nilai-nilai kearifan universal untuk diterapkan dengan lebih efektif. Ini merupakan persyaratan untuk perdamaian dan persamaan. Jadi damai dan persamaan tanpa ada perbedaan. Terus yang kedua itu ada kearifan universal dapat memberikan kerangka kerja nilai-nilai yang sama-sama diakui oleh berbagai kelompok budaya dalam masyarakat multikultural. Ini membantu masyarakat untuk bergerak maju dengan landasan moral dan etika yang kuat, yang mencakup prinsip-prinsip seperti hak asasi manusia dan keadilan sosial. Itu hak kita ya guys sebagai manusia. Tuh. Terus yang terakhir tuh ada penting ini loh, penting untuk diingat bahwa ketika masyarakat multikultural menerapkan nilai-nilai kearifan universal, mereka harus melakukan dengan memahami dan menghormati keberagaman budaya dan agama yang ada dalam masyarakat. Ini melibatkan dialog antara budaya dan pengakuan bahwa nilai-nilai universal dapat diinterpretasikan dalam konteks budaya yang berbeda gitu loh. Paham nggak? Ah, jadi tuh kayak perlu kita ingat ya teman-teman, di multikulturalisme dan kearifan universal ini sangat melengkapi gitu loh, kayak satu sama lain gitu, kita dan dia saling melengkapi gitu, kayak kayak agak kayak tanpanya itu rasanya hampa kalau kita cuma berteman sama kayak ya udah satu suku kita, kayak satu agama kita, satu daerah kita. Kalau kita cuma berteman sama kayak sesama kita gitu, kayak rasanya hampa guys, kayak kayak yaudah situ-situ aja, kita tidak bisa berpikir kayak universal gitu. Universal itu kan luas gitu loh, kayak kita harus bisa berteman berbeda-beda gitu loh. Kalau bisa memperbanyak teman, jadi beda-beda suku kita deh. Terus ada juga loh globalisasi, peluang dan ancaman multikulturalisme. Jadi kayak kita kayak wah, multikulturalisme ini jangan yang baik-baiknya, emang baik sih gitu kan kita berteman segala macam, tapi juga ada ancaman nih multikulturalisme ini. Jadi ancamannya itu kayak melalui globalisasi multikulturalnya ini, di mana pertama itu ada peluang globalisasi untuk multikulturalisme. Saat itu pertukaran budaya. Globalisasi memungkinkan pertukaran budaya yang lebih besar antara masyarakat dan negara. Ini dapat menghasilkan pemahaman yang lebih baik tentang budaya dan tradisi yang berbeda dan mempromosikan toleransi dan penghargaan terhadap keragaman
budaya. Yang kedua itu ada keragaman dalam media. Ini kita masih di peluang globalisasi multikulturalisme ya. Yang kedua itu ada keragaman dalam media, di mana globalisasi telah membuka akses ke median informasi dari berbagai budaya. Ini dapat membantu individu untuk lebih memahami sudut pandang orang lain dan menghargai keberagaman pandangan pada masyarakat gitu loh. Kayak dalam globalisasi ini kita juga bisa kayak kita tahu loh kayak keberagaman keberagam budaya luar gitu. Misalnya kita ambil budaya Korea, budaya Jepang, budaya Thailand, budaya Eropa itu kan berbeda-beda. Jadi kita karena multikultural global ini udah global gitu, jadi kita bisa mencarinya di internet kayak wah ternyata budaya Korea itu seperti ini ya teman-teman, ternyata budaya Jepang itu seperti ini gitu. Dan budaya kita Indonesia juga seperti ini gitu. Jadi kita tidak hanya tahu tentang budaya Indonesia aja, budaya negara kita, tapi kita juga udah bisa mengetahui budaya luar. Terus kita ada juga pekerjaan dan mobilitas di mana kesempatan kerja yang lebih besar di luar negeri atau dalam konteks global dapat memicu migrasi dan mobilitas manusia yang lebih besar. Ini dapat menghasilkan masyarakat lebih beragam secara budaya dan etis. Dan karena kita sudah paham kayak yang saya bilang tadi, budaya Korea itu seperti ini, budaya Jepang kayak gini, budaya Thailand kayak gini, budaya Eropa kayak gini. Jadi kita tuh bisa bekerja di negara mereka gitu loh. Kita sudah tahu kayak budaya mereka tuh seperti apa gitu, tanpa kita harus uh, takut salah gitu kan. Biarpun bisa sih kita takut salah, tapi kan kayak lebih oh ternyata kayak gini, ternyata di Korea nggak boleh kayak gini, ternyata di Jepang tidak boleh kayak gini. Tapi kan dari semua itu kan baik-baiknya, positifnya, tapi juga ada negatifnya. Ada ancaman globalisasi terhadap multikulturalisme. Yang pertama ada dominasi budaya, di mana globalisasi sering kali disertai dengan dominasi budaya dari negara-negara besar atau kelompok perusahaan multinasional. Ini dapat mengancam keberagaman budaya dengan menggantikan budaya lokal dengan budaya yang lebih dominan. Kayak ini misalnya tuh kayak misalnya nih negara lain datang, kayak misalnya kita buka pekerjaan gitu kan, ternyata kayak yang takutnya kayak negara lain itu yang sudah kayak budaya luar itu yang sudah mendominan di budaya di negara kita ini. Terus ada kesenjangan ekonomi. Dalam beberapa kasus, globalisasi telah memperdalam kesenjangan ekonomi antara negara-negara yang dapat menghasilkan ketegangan sosial dan konflik antara budaya. Berbahaya ya kesenjangan ekonomi ini gitu. Terus ada juga migrasi dan konflik, di mana meskipun migrasi dapat memperkaya keberagaman budaya, juga dapat memicu ketegangan sosial dan konflik di antara kelompok budaya yang berbeda, terutama di migrasi tidak diolah dengan baik. Yang keempat, ada hilangnya tradisi lokal, di mana globalisasi dapat menyebabkan hilangnya tradisi dan bahasa lokal karena budaya yang lebih besar cenderung mendominasi. Ini dapat mengancam identitas budaya dan multikulturalisme dalam jangka panjang. Contohnya seperti kayak kita sekarang nih ya lagi demen-demennya kayak Korea-Koreaan, kayak drama Korea, Jepang gitu kan. Jadi kayak sekarang mereka kayak berusaha kayak wah, aku nih harus bisa bahasa Korea nih, aku nih harus bisa kayak bahasa Inggris gitu kan. Jadi kayak budaya kita nih lokal kan, kita punya bahasa gitu kan. Jadi perkara dominan kayak bagi banyak nih remaja-remaja suka Korean gitu, kayak jadi kayak orang kayak annyeonghaseyo, kamsahamnida. Jadi kayak hilang lah budaya kayak kelokalan kita itu gimana. Kayak bisa juga kan ada juga jadi kayak misalnya nih saya nih suku Karo. Jadi kan saya juga punya bahasa dari suku saya itu bahasa Karo. Tapi karena misalnya saya sukanya Korea, terus saya juga suka Jepang, Eropa gitu, jadi kayak saya mengikuti gaya-gaya bahasa mereka gitu kan. Misalnya kayak yang seharusnya halo, ya bilangnya annyeonghaseyo gitu kan. Atau kayak kita bilangnya kayak semangat gitu kan, malah fighting kayak gitu. Jadi kayak hampir hilang lah gitu kan. Biarpun kita bisa menyelipkan lokal kita, tapi kan kayak rasanya beda ya. Terus ada juga
fundamentalisme dan reaksi terhadap globalisasi, di mana beberapa kelompok masyarakat merasa terancam oleh globalisasi dan meresponnya dengan fundamentalisme atau nasionalisme yang membatasi multikulturalisme. Terus kita juga masuk ke ada juga loh karakteristik masyarakat global. Selain kayak apa namanya kita juga melihat kan seperti yang tadi itu juga ada karakteristiknya gitu loh, kayak misalnya kayak kita tuh percaya diri sendiri gitu loh, kita tidak percaya lagi dengan orang lain gitu, tapi kita malah kayak eh lebih percaya sama diri kita gitu loh, kita sudah menghilangkan rasa percaya kita sama orang lain gitu. Terus ada juga memiliki perencanaan yang baik dalam kehidupan pribadi maupun yang berhubungan dengan lingkungannya. Terus ada juga selalu mengikuti perkembangan zaman dengan meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Emang boleh, tapi kita tetap harus menjaga kelokalan kita ya. Ancaman ancaman kayak multikultural global gitu kan. Tapi ada strategisnya kita menghadapi tantangan globalisasi ini. Kayak pengajaran multikultural itu dapat menjadikan pengaturan untuk mengatasi bentuk antara budaya gitu. Dalam pengajaran multikultural, kayak siswa atau kayak kita lah, mahasiswa juga bisa akan diinstruksikan untuk menghargai konteks antara masyarakat dan mendapatkan keunikan masing-masing budaya. Terus ada juga kayak kita dalam memperluas pengajar ini kita multikultural juga dapat menawarkan bantuan untuk menciptakan kemampuan interpersonal yang sangat penting dalam menjalani hubungan dengan individu dari masyarakat yang berbeda. Kayak dalam ekspansi itu pengajaran multikultural juga dapat menawarkan bantuan mengatasi segregasi dan keafatikan. Segregasi dan keafinikan dapat terjadi karena kebutuhan pemahaman tentang konteks antara masyarakat. Dalam pengajaran multikultural, siswa akan diinstruksikan untuk mempertimbangkan konteks dan tidak memisahkan diri terhadap kelompok sosial tertentu gitu loh. Jadi kayak kita tuh kayak kita bisa menawarkan diri gitu loh untuk menawarkan bantuan gitu mengatasi kayak misalnya kayak tadi kan yang dia udah merasa kayak mana ya kayak ya udah ke Korean banget gini, udah kayak luar luar lokal dari Indonesia gitu, kita juga bisa kayak sebagai kita yang masih lebih masih merasakan kelokalan kita, kita bisa melakukan diri untuk bantuan bantuan teman kita gitu loh. Jangan terlalu lebih keluar gitu. Selagi kita masih ada budaya kita. Tahu nggak keberagaman budaya memiliki kayak multikultur tuh kayak memiliki beragam budaya memiliki pengaruh besar gitu loh terhadap berbagai fenomena sosial termasuk kayak bullying, pelecehan, konflik etnis, dan pemahaman kultur subjektif. Kayak namun dalam pendekatan yang tepat kita sebagai dapat mengatasi dampak negatif dari keberagaman budaya gitu loh dan menciptakan lingkungan yang lebih aman, inklusif dan harmonis bagi semua individu gitu. Salah satu juga kunci utama dalam mengatasi dampak itu adalah melalui pendidikan lintas budaya, di mana dengan mengenalkan siswa pada berbagai budaya sejak dini dan mengajarkan nilai-nilai toleransi serta saling menghargai, kita dapat mengurangi insiden bullying dan pelecehan di sekolah, luar sekolah. Terus ada kegiatan interaktif seperti berbagi cerita budaya dan proyek kelompok lintas budaya juga terbukti efektif dalam membangun empati dan dalam pemahaman dan di antara siswa gitu. Terus ada juga selain itu kita juga punya resolusi konflik etnis di mana membutuhkan pendekatan yang holistik dan inklusif melibatkan semua pihak yang terlibat dalam dialog, memahami akar permasalahan serta mengajarkan nilai-nilai perdamaian di sekolah dan langkah-langkah penting untuk menciptakan kerukunan antara etnis yang berkelanjutan. Terus
Kayak kita bisa memahami kultur subjektif juga merupakan proses kompleks yang melibatkan interaksi antara pengalaman individu dan struktur sosial. Upaya untuk memahami kultural subjektif tidak hanya penting untuk analisis sosial, tetapi juga untuk menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan harmonis. Pendidikan tentang keberagaman budaya dan kultur subjektif harus dimasukkan ke dalam kurikulum sekolah agar generasi muda dapat tumbuh menjadi individu yang lebih terbuka dan peka terhadap perbedaan. Pada akhirnya, kayak untuk mengatasi dampak negatif dari keberagaman budaya, dibutuhkan kerjasama dan komitmen bersama dari berbagai pihak, kayak termasuk sekolah, keluarga, masyarakat, dengan penerapan pendekatan holistik dan inklusif, serta menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi dan saling menghargai, kita dapat menciptakan dunia yang lebih baik bagi semua orang, di mana keberagaman dilihat sebagai kekuatan, bukan sebagai kelemahan. Jadi kayak multikultural ini ada positifnya, ada negatifnya gitu kan. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya gitu. Ternyata permasalahan itu tidak terjadi di sekolahan gitu kan, kayak bullying atau segala macam, tetapi ternyata multikulturalisme juga ada kayak masuk ke permasalahan keluarga yang timbul akibat dampak dari multikulturalisme gitu loh, kayak misalnya kayak tingginya tingkat perceraian, kayak masalah dalam keluarga gitu loh. Terus kayak tau nggak teman-teman kalau pengertian perceraian itu apa? Jadi perceraian adalah penyelesaian perkawinan ketika suami dan istri tidak dapat menyelesaikan permasalahan mereka. Perceraian dapat memiliki dampak emosional dan psikologis yang besar, terutama pada anak-anak. Kayak ada loh dampaknya dari perceraian kedua orang tua kita ke anak gitu. Jadi kayak di Indonesia ini tingkat perceraian telah meningkat secara signifikan selama beberapa tahun terakhir, memunculkan pertanyaan tentang penyebab, dampak, dan cara mengatasi masalah perceraian. Beberapa penyebab terjadinya perceraian termasuk infidelitas, konflik rumah tangga, ketidakcocokan, masalah keuangan, stres finansial, perselisihan keluarga, masalah kesehatan, ketidaksetaraan gender, usia pernikahan yang muda, ketidaksetaraan dan pembagian tugas rumah tangga, dan kondisi sosial dan budaya. Kayak kita tuh emang harus siap guys secara mental, rohani, dan fisik kalau emang kita mau nikah, supaya tidak berdampak ke anak kita nanti gitu loh. Terus perceraian memiliki dampak emosional, psikologis, dan kesejahteraan anak. Dampak emosional termasuk depresi, kecemasan, rasa bersalah, dan kehilangan kepercayaan. Sementara dampak psikologis meliputi trauma, kurangnya harga diri, dan kesulitan dalam membangun hubungan baru. Anak-anak juga dapat mengalami masalah emosional, penurunan kinerja sekolah, masalah sosial, dan kesehatan mental akibat perceraian dari orang tuanya. Terus konflik antara keluarga juga merupakan isu yang penting dalam masyarakat. Konflik dapat terjadi antara pasangan suami istri, orang tua dengan anak, dan antar saudara gitu. Terus ada kayak resolusi konflik memerlukan pendekatan apa aja gitu loh guys. Sini dia ada pendekatan holistik dan inklusif, di mana melibatkan semua pihak dalam dialog serta memahami akar permasalahan adalah kunci untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan. Pemahaman terhadap kultur subjektif juga dapat membantu mengatasi konflik antar keluarga, karena kesalahpahaman terkait perbedaan ini dapat memicu konflik antara keluarga. Studi perdamaian dan resolusi konflik berbasis budaya dapat menciptakan kerukunan dan memperkuat
memperkuat hubungan sosial di masyarakat multikultural. Gitu, teman-teman. Oke, teman-teman. Tadi kan saya juga udah kayak menjelaskan kan berbagai materi gitu. Terus seperti ini aku menjelaskan materi terakhir itu permasalahan yang timbul di masyarakat, dampak dari keberagaman budaya atau kultur, di mana keberagaman budaya di masyarakat, terutama di Indonesia, memiliki dampak yang kompleks, baik positif maupun negatif. Berikut adalah beberapa penjelasan yang akan saya jelaskan mengenai masalah yang timbul akibat keberagaman budaya, di mana dampak positif keberagaman budaya itu ada satu, peningkatan toleransi dan persatuan, di mana keberagaman budaya dapat meningkatkan rasa toleransi antara kelompok dengan hidup berdampingan. Masyarakat belajar untuk saling menghargai perbedaan yang dapat memperkuat persatuan dan integrasi sosial. Lalu ada yang kedua, kekayaan budaya dan identitas, di mana keberagaman menciptakan kekayaan budaya yang menjadi identitas bangsa. Hal ini tidak hanya membanggakan, tetapi juga menarik wisatawan yang berdampak positif pada ekonomi lokal. Kayak dengan adanya multikultural juga ini kayak dari budaya-budaya luar, kayak orang asing gitulah, misalnya ke Bali atau kemana, kayak ke Bali, ke Lombok, kayak ke Danau Toba misalnya di Sumatera Utara, kayak itu berdampak positif bagi untuk keekonomian lokal gitu. Terus ada inovasi dan kreativitas, di mana pertemuan berbagi budaya sering kali menghasilkan inovasi dalam seni dan kreativitas. Kolaborasi antara budaya dapat menciptakan karya seni yang unik dan menarik. Dan yang terakhir tuh ada pertumbuhan ekonomi, di mana budaya yang beragam dapat menjadi daya tarik wisata. Terus kayak meningkatkan pendapatan daerah yang saya bilang tadi kan, kayak pariwisatanya datang, orang asingnya datang gitu. Terus ada juga tahu dampak negatifnya, di mana pertama itu ada konflik sosial. Salah satu masalah utama dari keberagaman adalah potensi konflik antar kelompok etnis atau agama, etnosentrisme, dan primordialisme dapat memicu ketegangan dan bahkan kekerasan dalam masyarakat. Terus ada yang kedua, dominasi kelompok tertentu dalam masyarakat majemuk. Seringkali ada kelompok dominan yang dapat menindas kelompok minoritas, menyebabkan ketidakadilan sosial dan ketidakpuasan yang berujung pada konflik gitu loh. Kayak yang misalnya kayak di daerah satu ini ternyata dia lebih ke, ternyata sukunya tuh lebih misalnya ke suku Batak nih atau suku Karo. Terus ternyata yang minor, yang minor tuh kayak minor tuh kayak misalnya di suku Jawa lah gitu kan. Terus karena kayak karena suku Jawa ini karena minor, jadi kayak mereka tuh kayak merasa ketidakadilannya gitu loh gitu. Padahal sama-sama, soalnya kita sama-sama punya hak di tempat kita itu loh. Terus ada juga sikap diskriminatif dan fanatisme, di mana keberagaman juga dapat memunculkan sikap diskriminatif terhadap kelompok lain serta fanatisme yang berlebihan terhadap identitas budaya tertentu, mengancam kohesi sosial. Kayak misalnya kayak aku nih misalnya nih Karo, aku kan misalnya nih ngerantau di Pulau Jawa, terus aku kayak kayak ngerasa kayak ih, kok mereka seperti itu. Terus atau enggak misalnya gini, orang Jawa ngerantau ke Sumatera, terutama Medan nih kita contohin, kan orang Medan rata-rata yang kita ketahui nada mereka tuh kayak kuat, kayak ngegas gitu kan. Padahal emang udah tabiatnya kan seperti itu gitu. Jadi kayak karena suku Jawa ini, salah satu suku Jawa ini kayak nggak tahu gitu kan, jadi kayak dia merasa terdiskriminatif. Padahal itu tidak ya teman-teman. Terus ada persaingan tidak sehat. Keberagaman dapat menimbulkan persaingan antar kelompok dalam berbagai aspek kehidupan, seperti ekonomi dan politik, dapat mengganggu stabilitas sosial. Jadi, keberagaman budaya membawa banyak manfaat bagi masyarakat, seperti peningkatan toleransi, kegayaan budaya, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, tantangan
diskriminasi kelompok juga perlu diwaspadai. Memahami kedua sisi ini adalah kunci untuk membangun masyarakat yang harmonis dan inklusif di tengah keberagaman. Itulah materi yang bisa saya jelaskan. Kalau emang ada salah kata atau yang ada yang kayak kurang jelas dari pembahasan yang saya katakan, boleh teman-teman mungkin lebih dalam lagi untuk kalau emang mau lebih dalam lagi boleh di komen, atau enggak misalnya mau lebih detail atau emang kurang aja dari cara saya menjelaskan. Jadi teman-teman yang mendengar ini bisa kita lihat sama-sama lagi di jurnal lain atau di artikel-artikel yang udah ada gitu loh. Ini mungkin video dari saya. Apabila ada kata salah dari yang tidak sengaja maupun tidak sengaja saya ucapkan, saya mohon maaf. Saya Risna Gita Christine Buru Ginting pamit undur diri. Bye bye, saksikan video selanjutnya.